Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita masuk ke sesi bincang-bincang kita malam hari ini, aku memperkenalin diri aku dulu. Oke, kenalin, aku Anggun Kartika dengan NIM akhir 094, mahasiswa Psikologi Islam di Universitas Islam Negeri Salatiga. Nah, teman-teman, malam ini aku bakal bahas salah satu buku karya dosen dari Uin Salatiga. Nah, kalau teman-teman lagi nyari buku yang bisa membantu teman-teman mengatasi masalah jiwa ala Islam, kita bakal ngobrolin satu buku yang judulnya itu adalah Konseling dan Psikoterapi Islam, karya dari Bapak Agus Hermawan yang terbit tahun 2024. Nah, bayangin aja nih teman-teman, di tengah-tengah hidup yang penuh stres ini, gimana kalau ada satu buku panduan yang menggabungkan antara psikologi modern sama Al-Quran. Nah, aku baca ini dan langsung mikir, wah ini bisa banget ya, kayaknya dipakai di kehidupan sehari-hari. Nah, buku ini tuh ringkas dan relevan buat mahasiswa kayak kita atau siapa aja yang penasaran sama apa sih psikoterapi Islam itu. Nah, aku bakal ngasih rangkuman yang singkat dan ayo dengerin rangkumannya. Udah aku buat. Oke. Jadi pertama-tama bayangin nih, kita tuh lagi bingung membedakan konseling sama psikoterapi. Nah, bab 1 di buku ini tuh langsung menjawab hal itu. Jadi konseling itu seperti memberi nasihat lewat obrolan untuk memecahkan masalah sehari-hari yang kita punya. Nah, sementara psikoterapi Islam tuh lebih dalam. Dia fokus ke penyembuhan mental pakai ayat-ayat suci. Tujuannya buat apa sih? Ya bisa buat remedial, buat sembuhin trauma, edukatif buat mengembangkan diri, atau preventif biar kita nggak jatuh ke masalah yang sama. Nah, pernah mikir nggak kenapa Islam itu punya teori sendiri kayak Al-Hikmah yang mirip bimbingan dari Allah langsung? Nah, di bab 2 kita akan melanjutkan ke hakikat manusia. Kita tuh makhluk biologis dengan nafsu sosial yang butuh silaturahim dan religius yang fitrahnya dekat sama Tuhan. Kalau lagi depresi, buku ini bilang butuh terapi kayak sholat tahajud atau zikir. Coba bayangin gimana rasanya kalau hati tenang gara-gara itu. Nah, selanjutnya di bab 3 nih, ini tentang cerita sejarah dari abad ke-9, yaitu teknik yang menyampurkan ilmiah dan spiritual, juga ditambah dengan hubungannya sama psikologi barat. Di bab 4, kita bakal, buku ini membahas tentang sehat dan sakit dalam Islam. Nah, sakit bisa dari dosa, tapi penyembuhannya menggabungkan antara medis dan doa. Lalu di bab 5 adalah soal prosedur layanan, kayak assessment dan follow up gitu. Bagus banget kan? Nah, di bab 6 sendiri dan 7 aplikasinya itu ada tilawah Al-Quran sebagai obat jiwa, lalu ada tazkiyah untuk membersihkan dosa, sampai ke takrimul akhlak ala Ghazali, yaitu dengan mengendalikan syahwat dan emosi biar kita punya akhlak yang mulia. Nah, terakhir teman-teman ada bab 8 yaitu tentang ruqyah. Jadi di sini tuh bab yang berisi tentang bacaan ayat-ayat buat mengusir gangguan jin dengan tahap relaksasi dan dampak positif kayak ketenangan. Nah, kamu pernah coba ruqyah nggak? Nah, ini bisa jadi inspirasi ya buat kamu. Terus sekarang kita akan menilai dari buku ini sendiri. Nah, buat kekuatannya, buku ini tuh super duper ringkas teman-teman, gampang dibaca, dan integrasi teori Islam sama modernnya itu benar-benar mantap. Misalnya, salah satu kutipan dari Hamdani Bakran itu bikin argumen dari buku-bukunya itu kuat banget. Buat yang lagi belajar, kayak kita sebagai mahasiswa atau teman diskusi yang bikin mikir, wah Islam itu punya solusi yang lengkap banget ya buat kesehatan mental manusia. Nah, tapi kurangnya teman-teman, buku ini tuh kadang repetitif ya dan kurang kasus nyata. Jadi bayangin kalau ada cerita real pasiennya sembuh, pasti lebih hidup kan, kita lebih percaya nih sama buku ini. Nah, desainnya sendiri sederhana, tapi sebagai seorang genci yang dengan kesadaran cover ini tuh menurutku kurang ya. Harusnya buku punya desain yang lebih menarik atau lebih unik, misalnya kayak novel ini atau novel-novel yang lain gitu seperti ini. Mungkin desainnya dengan desain seperti itu bisa lebih menarik perhatian pembeli ya. Tapi untuk isinya bener-bener oke banget. Jadi aku kasih rating overall 8,7.
Nah, kalau kamu udah baca jangan lupa kasih rating ya. Jadi, aku tuh benar-benar merekomendasikan buku ini, yaitu Konseling dan Psikoterapi Islam karya Pak Agus Hermawan sebagai salah satu referensi bagi kita sebagai mahasiswa psikologi Islam atau bimbingan konseling. Bisa buat sumber deskripsi, makalah, atau bahkan guru PK yang mau menambahkan nilai Islam ke sesi konseling mereka sama murid-murid juga bisa banget. Atau buat kamu yang lagi nyari cara atasi stres, coba aplikasikan Ruqyah atau Tasqiyah dari buku ini, pasti bakal membantu banget. Nah, kalau kamu penasaran sama buku yang aku review tadi, kamu bisa cari di toko buku kudus atau online. Gimana? Kamu tertarik untuk membacanya? Nah, kasih tahu pendapatmu di komentar ya. Nah, terima kasih teman-teman udah mengikuti sesi obrolan kita malam ini dan review singkat yang udah aku kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.